Grace itu dari Tuhan, sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ya, waktu Yesus digantung di kayu salib dan dia berkata, "Tetelestai," ya. It is finished, sudah selesai. Jadi sekarang faith-nya itu, ya, bagaimana kita mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya dikatakan di sini ya, membuka kemampuan Anda ya untuk bisa menerima dari Tuhan. Ya. Alkitab kan bilang kita roh, jiwa, dan tubuh ya. Jadi kita ini makhluk roh, kita punya jiwa dan kita tinggal dalam tubuh. Tapi kalau secara psikologi ya, manusia itu lebih cenderung kepada makhluk emosional dibanding logikal ya. Keputusan yang kita ambil itu karena emosi kita. Ya, itu sebabnya salesman yang terlatih, dia tahu bagaimana menyentuh emosi seseorang supaya apa yang dia jual itu laku. Karena keputusan itu dibuat bukan berdasarkan logika, tapi emosi. Nanti logikanya membenarkan gitu. Kenapa saya ambil keputusan itu? Nah, sementara emosi itu terbentuk karena cara berpikir. Ya, kalau cara berpikir kita diubah, emosi kita berubah. Ya, saudara di lingkungan yang salah dibentuk misalnya untuk mudah tersinggung, lalu saudara masuk ke lingkungan yang baru, cara berpikir diubah, saudara bisa berubah. Loh, kenapa saya mesti marah? Misalnya begitu. Ya, jadi sistem emosi itu bisa berubah karena cara berpikir kita yang berubah. Nah, slide berikutnya, ini yang saya bilang tadi ya, grace itu freely given. Dengan cuma-cuma diberikan, tidak dihasilkan kerusakan, dan sebenarnya kita nggak layak. Ya, kalau saudara kerja, ada sistem penilaian karya, performance appraisal, yang setiap tahun dibuat untuk menentukan bagaimana nilai saudara selama setahun kerja, dan itu menentukan besaran bonus yang akan diterima, gitu ya. Biasanya di bulan Maret, ya itu diterima. Tapi hitungannya itu ada sistem merit system. Nah, kalau grace ya itu unmerited. Jadi bukan karena kinerja kita, ya. Tuhan berikan itu kepada kita. Tapi untuk menerimanya diperlukan iman. Itu. Jadi kalau grace itu tangan Tuhan yang terulur, ya. Tapi iman itu tangan kita yang terulur. Kadang-kadang kita nggak cukup mungkin ya, karena kita belum belajar banyak ya. Dibutuhkan iman orang lain. Ya, contohnya kalau di Alkitab itu perempuan Sirofenisia. Dia datang kepada Yesus, dia percaya Yesus ini bisa menyembuhkan anaknya sakit di rumah, dia yang datang, iman dia itu yang menarik janji kesembuhan, ya, kuasa dari Tuhan itu untuk datang kepada anaknya. Lalu perwira Kapernaum juga begitu, bahkan dia nggak perlu datang, dia utus orang, tapi iman dia itu, ya, dia bilang datanglah, ya, doakan hambaku, nggak perlu datang, omong aja. Maka hambaku akan sembuh. Nah, itu iman si perwira Kapernaum. Jadi kadang-kadang kalau kita rasanya butuh pertolongan, ya cari teman seiman di sel group kita yang punya iman mungkin ya, artinya bisa mendukung kita dalam doa untuk menarik apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Ya, itu iman. Ya. Dan kadang-kadang memang misalnya karunia kesembuhan itu bisa saja bekerja dalam diri seorang hamba Tuhan, sehingga walaupun seseorang itu hadir di kebaktian, mungkin dia belum percaya juga, dia nggak punya iman, tapi itu bisa terjadi kesembuhan. Ya. Mujizat bisa terjadi. Contohnya juga yang lain itu adalah anak muda di Nain yang meninggal. Ya, ibunya janda, rombongan yang menangis semua, ya nggak punya harapan. Lalu Yesus datang, dan Yesus kemudian membangkitkan pemuda di Nain itu ya. Siapa yang punya iman ya Yesus, yang orang mudanya mati, ya, ibunya nggak ada tanda-tanda punya iman. Lazarus dibangkitkan, ya itu juga memang ada karunia iman, karunia mujizat dan sebagainya, tapi semua yang hadir kan nggak ada yang percaya sebenarnya. Tapi setelah kita menerima pertolongan Tuhan, kesembuhan dan sebagainya, iman kita itu mesti dibangun.
dibangkitkan. Saya cukup sedih melihat di internet, di YouTube ya, banyak sekali berita-berita ya, tergantunglah kita pilih yang mana. Yang mencela ya, tentang hamba-hamba Tuhan yang mungkin melayani luar biasa. Lalu mereka meneliti, katanya orang ini sembuh di kebaktiannya. Tapi kemudian setelah berapa bulan dia meninggal dengan penyakit yang sama. Berarti waktu itu dong nggak sembuh dong. Nah itu harus jangan terjebak di situ. Lazarus kan itu sudah mati, dibangkitkan kan? Habis itu kira-kira dia mati lagi nggak? Hah? Matilah, iya kan ya? Entah kapan kita nggak tahu, Alkitab nggak mencatat. Jadi ketika orang sudah sembuh di kebaktian, habis itu bagaimana hidup dia selanjutnya itu menentukan dia tetap sembuh atau dia sakit lagi. Jadi dipisahkan itu, jangan dicampur aduk. Kan nggak sembuh buktinya kok. Kadang-kadang sebagian itu, kayak saya punya teman ya dulu, kami tinggal sama-sama di satu rumah. Dia hadir di kebaktian KKL, ya, yang korban memang kakak kelas berapa tahun di atas saya, luar biasa. Lalu teman saya bilang, saya merasakan pusing atau apa gitu, sembuh katanya di situ. Tapi kok pulang sakit lagi ya? Nah ternyata sebenarnya tuh kadang-kadang tuh ya, begitu sudah sembuh, kan dikatakan roh jahat itu pergi keluar, kemudian dia balik lagi ke tempat itu kosong gitu. Lalu dia ajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat, dan keadaan orang itu akhirnya jadi kacau. Jadi artinya kita yang mesti bangun kehidupan kita itu dengan iman. Nah kita berkatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, kita boleh bekerja, punya penghasilan, kita mungkin punya asuransi kesehatan, kita punya mungkin orang tua kita dokter, tapi kehidupan kita tetap didasarkan pada janji Tuhan, ya, pada iman. Ada hamba Tuhan yang mungkin lebih fokus mengkorbankan grace, ya. Jadi kadang-kadang kurang dibicarakan mengenai iman. Menurut saya sih nggak salah juga, mungkin panggilan dia di situ. Tapi ada juga yang korbannya iman terus. Bahkan menulis buku, kamu bisa tulis kayak cek kosong gitu ya, sudah ditandatanganin. Kamu tulis mau berapa aja bisa. Nah, lalu beberapa orang menerapkan itu kok nggak jadi ya. Yang suka lupa tuh sebenarnya ada grace-nya, tapi dia kan fokusnya ngajar faith gitu, iman. Bahkan sebenarnya kalau saudara sudah diselamatkan, Efesus 2:10 berkata kan ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, Efesus 2:10 sebab ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, masalahnya kita di situ enggak, atau kita dalam jalur itu apa enggak? Kalau kita dalam jalur itu, memang semua yang Tuhan janjikan itu kadang-kadang kita belum minta terus terwujud. Tapi kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan, ya, mungkin sekali dua kali terjadi, tapi selebihnya itu enggak. Nah, apa itu iman? Slide berikutnya, ini saya suka terjemahan Amplified Bible ini ya. Iman adalah kepastian, konfirmasi, sertifikat tanah dari sesuatu yang kita harapkan menjadi bukti sesuatu yang tidak kita lihat, keyakinan tentang kenyataannya. Nah, yang dalam kurung ini bagus ya. Iman itu menerima sesuatu sebagai sesuatu yang real, yang tidak bisa dinyatakan oleh indera kita. Nah, saudara lihat ya, Andrew bicara mengenai, dia bilang dia nggak punya kemampuan, secara otak tuh nggak mampu, tapi dia percaya Tuhan. Itu juga yang dialami Gideon kan di Hakim-Hakim 6. Penakut sebenarnya, tapi malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, pilih mana? Antara apa kata kita atau kata orang tentang kita, atau apa kata Tuhan tentang kita. Ya, sekian tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang sangat profetik. Dia doktor ya di teologi, tapi dokter di administrasi juga ya. Jadi nggak hanya MBA tapi dokter juga, dan dokter di psikologi juga. Aduh, kalau dia ngajar tuh bagus, kalau dia nyembah Tuhan juga luar biasa. Satu ketika di kantor tempat saya kerja, dia memberikan training dan juga coaching buat bos saya ya. Tapi waktu training itu saya terjemahkan. Nah, waktu break istirahat, lagi ngobrol sama dia begini. Ngobrol, biasa dia bilang begini,
Saya lihat Tuhan kasih kamu sebuah rumah. Dan Tuhan bilang, because you are faithful. Nah, waktu dia bilang begitu, itu kayak pedang nancep. Karena menurut saya, saat itu, saya bukan orang yang setia. Sehingga kuliah saya juga lama gitu. Tapi waktu dia bilang, kamu setia. Saya punya pilihan, mau percaya apa kata dia dari Tuhan. Atau saya percaya menurut pendapat saya. Lalu saya ingat kisah Gideon itu, muncul tiba-tiba blank. Gideon itu penakut. Tapi Tuhan bilang lewat malaikatnya, engkau pahlawan yang gagah berani. Pilih mana? Iman itu percaya pada apa yang Tuhan bilang, bukan pada indera kita. Tahun 60-an tuh pernah ada kegerakan yang terjadi di Timor. Lalu air menjadi anggur dan banyak mujizat. Salah satunya tuh air menjadi anggur. Rupanya itu cukup sering terjadi, ya, karena di sana waktu itu gak ada anggur. Jadi kalau mereka mau perjamuan, mereka berdoa. Nah, ada satu orang hamba Tuhan, ya, tinggal di Amerika sekarang, namanya Mel Tari. Itu orang dari Kupang sana, dari Soe. Dia nggak percaya hal itu. Lalu temannya bilang, kamu ikut, kita doa, air jadi anggur, karena kita butuh buat perjamuan. Dia suruh Mel Tari yang ngambil air dari perigi, pakai ember, masih yang model dulu ember kayu tuh. Kemudian Mel Tari bawa ember yang isi air itu. Mereka masuk dalam ruangan berdoa dalam bentuk lingkaran. Mel Tari yang peluk ember itu, sementara mereka berdoa. Lalu Mel Tari tutup dengan serbet, ya, warna putih, nempel, ujungnya kecelup di situ. Jadi mereka berdoa, entah berapa lama. Mel Tari buka mata, oh masih putih airnya. Setelah beberapa lama, dia buka mata lagi, udah ungu warnanya. Kaget dia. Dia pegang ini dari tadi, kok nggak ada yang ganti. Lalu teman-temannya bilang, puji Tuhan, anggur sudah jadi. Ayo kita coba sebelum kita bawa ke pendeta. Lalu diambil gelas, masing-masing coba. Begitu masing-masing coba, mereka bilang, aduh, anggur ini manis sekali. Terus semua coba, giliran Mel Tari dikasih sama temannya, ayo kamu coba. Terus Mel Tari coba minum, kok tawar ya? Warnanya sih ungu, tapi ini tawar. Terus temannya tanya, gimana? Dia bingung, karena semua orang bilang manis. Jadi sementara dia bingung, orang lain lagi coba. Semua bilang manis, cuma dia bilang tawar. Tapi dia diam aja. Lalu mereka bawa anggur itu ke pendeta, mereka perjamuan kudus. Dan waktu dibagikan anggur itu, begitu sampai ke Mel Tari, dia minum manis. Dia bingung, kok tadi tawar? Lalu selesai perjamuan, dia panggil temannya, kamu jujur ya, jangan bohong sama saya ya. Ya, kenapa? Anggur yang tadi itu, ya, air yang kita minum manis atau tawar? Manis, saya bilang, itu anggur yang manis kok. Enggak, tadi sebelum kita bawa ke pendeta. Terus temannya ketawa, tawar. Tuh, kamu bohong dong, kamu bilang tadi manis. Nah, ini pelajarannya saudara. Temannya bilang gini, saya lebih percaya apa kata Tuhan dibanding apa kata lidah saya. Itu iman. Lidah saya bilang tawar, Tuhan bilang itu manis. Butuh proses sampai itu terwujud. Tapi perkataan kita itu menentukan. Karena faith is believing and speaking. Itu dia. Saudara putuskan percaya, lalu ngomong. Sampai itu terjadi entah berapa lama. Andrew itu 6 tahun untuk kanker di telinganya itu lepas sendiri. Ya, dia pengakuan oleh Bill Yesus, saya sudah sembuh. Dia pergi pelayanan kemana-mana, dia nginep di rumah orang, darahnya masih kena ke bantal. Setelah 6 tahun dia hadir di kebaktian Kenneth Copeland, didoain, dia maju ke depan, dan dia cerita, tuh darahnya masih kena ke kemeja putih Kenneth Copeland. Tapi dalam minggu itu kankernya hilang begitu aja. Ya, jadi itu iman, ya, believing and speaking, lalu ada prosesnya dan itu merupakan ketekunan. Jadi iman itu menerima sesuatu, ya, di dalam dunia roh. Psikologi tidak mengenal ini, ya.
Karena hanya mengenal manusia sebagai tubuh dan jiwa, psyche, itu kan dari bahasa Yunani, ya, jiwa, ilmu tentang jiwa. Nggak ada ilmu tentang roh, ya. Setahu saya belum ada kuliah kayak gitu, ya. Kenanya di sini, ya, kita belajar mengenai dunia roh dalam arti sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi iman itu menerima sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak didengar telinga kita, tidak dicium oleh hidung kita, atau dikecap dengan lidah kita, atau disentuh dengan jari kita, ya, dengan kulit kita. Itu iman. Nah, itu yang diajarkan. Nah, kembali ke slide yang kedua tadi, ya, dikatakan apa bedanya ini mujizat dengan blessing, berkat dengan mujizat. Ya, saudara, kalau ingat situ Andrew cerita bahwa berkat itu lebih besar daripada mujizat. Ya. Untuk terjadinya mujizat itu perlu keadaan kritis, ya. Perlu ditolong segera. Gitu. Kalau nggak selamat gitu. Nah, terjadilah mujizat. Tapi kita itu hidup bukan dari mujizat kepada mujizat. Kita perlu meningkat kepada berkat. Nah, waktu orang Israel tinggal di padang gurun, itu mujizat. Setiap hari ada mana turun. Mereka tidak nanam sesuatu. Cuma tiap pagi perlu bangun aja, kemudian ambil mana secukupnya untuk hari itu. Nggak boleh disimpan. Hanya disimpan pada waktu menjelang hari Sabat. Karena pada hari Sabat mana itu nggak turun. 40 tahun, itu mujizat. Tapi ngepas terus. Nah, setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu tanah yang diberkati. Ya, Tuhan bilang itu bukan seperti kebun sayur yang mesti diawasi gitu ya. Itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ada hujan yang Tuhan berikan sehingga semakin rajin kamu bekerja, semakin banyak berkat yang kamu terima. Itu blessing. Nah, Andrew mengajarkan hidup dalam blessing. Terus terang yang memberkati saya sebenarnya. Ya, karena seringkali berpikir gini ya. Saya suka pikir begini. Kalau orang lakukan bagiannya dengan baik, itu berkat Tuhan sebenarnya sih. Dia kerja dengan baik, punya penghasilan, semua bagus, makin naik, itu berkat. Tapi saya suka berpikir begini, itu nggak perlu Tuhan juga bisa. Banyak orang sungguh-sungguh kok nggak percaya Tuhan, tapi ikutin sistemnya karena ada hukum yang berlaku umum kan. Ya, hemat pangkal pandai, rajin pangkal, hemat pangkal kaya, ya, rajin pangkal pandai. Tapi kalau di Alkitab kan ada yang menyebar harta tapi selalu berkurang, semakin bertambah kaya. Ada yang menghemat senantiasa tapi selalu berkekurangan. Ya, ada hukum-hukum yang kayaknya bertentangan atau beda dengan hukum-hukum dunia. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Kamu takut akan Tuhan, hikmat itu Tuhan kasih. Memang jauh lebih enak hidup dalam blessing. Ya. Andrew kan pernah cerita, dia pernah mogok mobilnya, gak ada bensin, dia tumpang tangan dan bisa jalan. Ya, terus terang saya belum nyampe iman sampai di situ. Ya. Yang saya pernah alami itu, ya, saya dengan keluarga pakai mobil lama sekali. Kami di daerah puncak, ya, mobil itu memang sudah perlu perbaikan. Tiba-tiba dia mogok gitu, menjelang gelap. Saya kaget. Dan saya berdoa langsung berbahasa roh, dalam nama Yesus Tuhan minta malaikatmu dorong mobil ini naik ke atas dengan lancar dan hidup lagi, jalan terus lancar. Itu yang mungkin saya pernah alami kayak gitu. Tapi kalau Andrew tuh bensinnya nggak ada, ditumpangin tangan. Ya, itu masa-masa kritis. Tapi selanjutnya dia bilang, sekarang saya udah punya cukup uang, jadi kadang-kadang mobil daripada saya betulin ke bengkel, saya beli baru aja. Ya, udah dalam blessing. Nah, nggak salah, saudara hidup dalam blessing ya. Contoh di Alkitab itu mungkin Ishak. Ya. Ishak itu hidup dalam berkat Tuhan luar biasa. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari dari dia ya. Tapi saudara lihat ya, dia hidup lahir bapaknya udah kaya sekali. Jadi dia nggak pernah mengalami padang gurun. Menjelang akhir hidupnya ditipu sama istri mananya dia nggak tahu. Jadi ada hati-hati juga ya kalau kita hidup nyaman, bukan berarti cari-cari perkara, enggak. Masing-masing kan ada jalurnya. Ya. Ishak itu tidak tunggu kerohanian ini ketajamannya.
Walaupun dia sampai akhir hidupnya, Alkitab hanya menyebut dia cuma punya satu istri. Abraham setelah istrinya mati, dia masih kawin sama keturah. Sebelumnya sama Hagar karena salah istrinya. Yakub punya beberapa istri, 4 istri. Ya. Abraham dan Yakub melalui padang gurun tempaan luar biasa. Yakub itu 10 kali ditipu sama Labannya, tetap bisa makin kaya. Karena melalui masa-masa yang membentuk dia mau gak mau bergantung sama Tuhan. Ya. Jadi bukan berarti kita menolak mujizat, pilih berkat aja, enggak ya. Masing-masing ke tempatnya. Cuma memang pengalaman tertentu itu yang kita nggak cari-cari, memang Tuhan bawa, itu membentuk kita kenal Tuhan. Dan saya setuju sekali, memang lebih baik blessing ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Hanya saja kalau nggak hati-hati, kita suka tanpa sadar menilai itu karena kita yang hebat. Karena kita kerja keras, karena kita punya gelar misalnya. Kita underestimate orang lain. Padahal pertandingan orang lain itu mungkin bisa beda. Ya, itu yang perlu kita ingat, saudara. Nah, ini kan dari berbagai pelayanan, berbagai gereja, saudara ya. Kalau yang saya perlu sampaikan, karena saya cukup banyak melalui beberapa pelayanan gereja. Di mana-mana ya, orang selalu bangga akan pelayanan atau gerejanya atau organisasinya. Dan itu nggak salah, itu bagus. Cuma jangan lupa bahwa Tuhan juga bisa bekerja di tempat lain. Tujuannya supaya kita tetap humble, menyadari Tuhan yang bekerja. Kita nggak underestimate yang lain gitu. Ya, sebab pada akhirnya tuh ada tempat-tempat yang itu nggak masuk di frame kita, tapi Tuhan pakai orang lain. Contoh begini ya, saya punya teman berapa hari yang lalu dia cerita, minggu lalu ya, dia rapat dengan satu orang konglomerat. Ya. Nah, orang ini cerita, dia punya mertua atau ayahnya 30 tahun yang lalu sakit, 6 bulan di ICU. Ini orang kaya, rumah sakit dia bisa beli karena dia kaya banget, tapi kesembuhan dia nggak bisa beli. Nah, waktu sudah kritis, dokternya dibilang tinggal 1 jam lagi usianya. Tekanan darah sudah turun 0, perutnya kembung begitu. Ada orang manggil seorang pendeta yang kalau saya juga pasti kenal. Karena memang terkenal walaupun dia sudah meninggal. Ya, dia datang dengan anak buahnya satu pakai gitar. Sempat dilarang masuk ke rumah sakit. Apalagi ICU kan. Tapi akhirnya bisa masuk dan mereka berdoa. Yang main gitar ini berdoa, kemudian berbahasa roh. Lalu setelah beberapa lama berbahasa roh, tiba-tiba yang hadir tuh anggota keluarganya berbahasa roh juga. Dan tiba-tiba yang sakit tuh entah batuknya atau bagaimana, pokoknya maaf kata dia buang air kecil sampai 2 ember. Perutnya kempes. Dan dia sembuh. Saya terus tanya, saya tanya, gimana reaksi dokternya tuh? Gitu ya. Jadi itu bedanya blessing ya dengan mujizat. Kalau saudara disuruh pilih, mau pilih yang mana? Blessing lebih enak ya. Ya. Cuma jangan menolak kalau Tuhan bawa kesempatan untuk mengalami mujizat. Salah satu yang diundang ke pelayanan Andrew itu seorang wanita namanya Terry Savell, ya, di chapelnya tuh di sana di Colorado. Terry Savell ini anak seorang hamba Tuhan namanya Jerry Savell, sudah meninggal tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Jerry Savell ini pelayanan dari bawah juga. Ada cerita satu ketika dia naik mobil, ban mobilnya udah botak. Ya, dan dia butuh mobil ban yang baru. Jadi sementara jalan pakai mobil itu, terus sambil berdoa, tiba-tiba dia lihat ada ban gelidik satu. Terus dia bilang, itu ada ban katanya. Dia berhenti, dia tunggu lihat, nggak ada truk lewat, mungkin ini ban ini jatuh dari mana gitu ya. Jadi dia bawa, masukin ke bagasi, sampai di tempat tujuan dia telepon semua dealer ban di kota itu. Mungkin ada angkutan dari kalian yang mungkin terjatuh, ini bannya jatuh.
Tidak satu pun yang mengakui. Entah ada berapa kali telepon. Yang terakhir bilang begini, itu mungkin ban buat kamu memang, katanya. Tuhan kirim. Jadi, wah puji Tuhan, satu. Dia bawa ke bengkel, dia minta ganti satu. Terus dia tinggal. Udah berapa lama dibalik, oh 4 cuma diganti. Kok 4? Saya kan cuma punya satu tadi. Lalu yang ganti bilang gini, tadi ada orang lewat bilang, kenapa cuma satu? Pasangin lagi 3. Saya bayar. Saudara, saya pikir, luar biasa dia bisa kayak begitu ya. Terus satu ketika dia pelayan mirip Andrew Wommack ya. Di Amerika itu kan kalau antar state kan gelap ya, jauh sepi, nggak ada kendaraan. Satu ketika malam-malam itu mobilnya mogok karena tangki bensinnya bocor dan bensinnya habis. Lalu sementara dia doa atau dia baru mau doa, tiba-tiba ada mobil lewat. Terus mobilnya berhenti. Ada apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong Anda? Lalu Jerry Savelle cerita pengalamannya. Oh, berarti saya dikirim Tuhan untuk Anda, katanya. Langsung ditarik mobilnya gitu, atau bagaimana? Ditarik ya. Dibawa keluar highway, jalan tol itu. Lalu lewat satu bengkel, karena sudah malam, bengkel itu tutup. Tapi ternyata orangnya bawa kuncinya. Ya. Dibuka, terus dibetulin. Sementara si Jerry Savelle sama istrinya sendiri kalau misalnya, atau sama istri saya lupa ya. Ya sebentar nunggu, dia makan di satu warung kecil kayak Indomaret begitu. Ya, ada Maret kecil gitu, dia tunggu. Selesai, orang itu kasih tahu udah beres. Udah ditambel itu yang bocor, sudah diisi bensin karena ternyata di bengkel itu ada tangki juga. Ya. Udah selesai, jadi saya bertanya, mesti bayar berapa? Enggak perlu, saya memang dikirim untuk nolong Anda, katanya. Oh, terima kasih, katanya. Lalu jadi Savelle pergi, ya, dia catat alamatnya tuh. Kira-kira 2-3 minggu kemudian dia balik lagi. Ya. Terus dia cari bengkel itu tidak ketemu. Terus dia tanya, di situ ada semacam Indomaret tempat dia makan. Dia masuk, dia tanya, saya 2-3 minggu lalu ke sini dan mobil saya diperbaiki di bengkel dekat sini. Mana bengkelnya itu? Terus yang ini bilang, bengkel nggak ada bengkel di sini, katanya. Ada, saya makan di sini, nggak ada. Nggak ada. Oh, mungkin maksud Anda itu. Ya, ada sedikit jauh. Tapi itu bengkel sudah tutup lama. Sudah berapa bulan nggak pernah buka atau berapa tahun gitu. Ada kok, dia bilang orang saya diisi, ada tankinya di situ. Nggak ada, katanya. Akhirnya dia lihat, itu rupanya Tuhan utus malaikat. Ya. Jadi ada mujizat. Saya pernah punya pengalaman nggak sedrastis itu sih. Tapi satu ketika saya pulang pelayanan, saya belum ganti ban. Ya. Saya pulang itu bulan puasa. Nih 3 tahun tempat yang lalu di jalan tol Jagorawi. Waktu saya lagi jalan, terus saya mau salip satu mobil. Saya pikir, waduh, janganlah gitu. Untung saya nggak salip. Kenapa? Karena tidak lama setelah itu ban kiri belakang saya pecah. Wah, itu sudah mujizat, saya bisa tenang, langsung menepi. Terus langsung saya buka bak belakang mau keluarin ban serep. Ada mobil itu jasa marga. Berhenti langsung, Pak, ada apa Pak? Ban pecah. Iya, ada ban ini, saya gantiin Pak. Dia gantiin, ya, berdua temannya. Saya ngawasin aja, udah biar hati-hati Pak. Pas dicek, ban serep saya juga udah hampir pecah. Pak, hati-hati Pak ya. Jalan di pinggir aja, kami kawal, keluar langsung ke toko ban. Oke. Begitu sudah mau keluar, saya berhenti lagi dan saya kasih sedikit berkat gitu. Dia nolong, enggak, saya senang Pak, Bapak udah nolong, ini dari rasa terima kasih saya. Oke. Hati-hati Pak ya, saya langsung ke toko ban. Langsung beli ya, sesuatu yang mestinya saya lakukan sebelumnya. Jadi itu pengalaman waktu saya ceritakan jadi berkat. Tapi mestinya saya nggak perlu alami gitu kan? Ya, tapi kadang-kadang kan ada situasi kayak begitu. Kita tidak terhindar begitu. Ya, dulu sekali juga pernah saya pakai mobil yang lama tuh udah botak.
Saya udah berasa harus ganti, tapi kan tunda-tunda terus dengan berbagai alasan. Lalu di Jagorawi hujan, baru sedikit, terus mulai selip. Wah itu ya, saya bersyukur itu mobil gak muter loh gitu. Karena itu ngantem pagar tol tuh 2 kali. Saya bisa tenang. Kan mobil Matic ya, ini udah lama kejadiannya, 12 tahun yang lalu. Saya pelanin dan akhirnya saya bisa menguasai mobil itu. Ya, terus akhirnya udah langsung ke Taukuban. Di kesempatan lain itu rem tangannya bocor. Dan saya nggak sadar. Saya pulang kantor masuk tol ngebut kan, gitu. Terus kok ini rem kok setiap saya nginjek kok makin dalam, saya pikir gitu. Ternyata bocor. Dan pada titik tertentu itu belum. Waduh, tapi Tuhan kasih hikmat, tidak pakai rem tangan sedikit sama pakai pindahin gigi. Ya. Dan dengan selamat sampai keluar di tol, langsung saya cari tukang itu yang jual minyak rem, saya isi sepenuhnya dulu, jalan ke rumah, baru besoknya ke bengkel. Nah, pengalaman kayak begitu bisa diceritakan saudara, ya. Tapi bukan berarti kita hidup itu dari mujizat kepada mujizat. Ya. Karena kita harus meningkat hidup di bawah blessing. Ya.